Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina Nur Kamala dengan NPM 22106310503132 dari kelas 7B Program Studi Pendidikan Universitas Singapura Nusa Karawang. Di video ini, saya akan mempresentasikan poster penelitian final project mata kuliah Statistika Inferensial. Topik penelitian saya adalah analisis perbandingan harga bawang merah dan bawang putih di dalam kurun waktu dalam bulan September sampai Oktober 2025. Yang pertama-tama ini adalah poster yang telah saya buat. Masuk ke latar belakang. Bawang merah dan bawang putih adalah komoditas hortikultura penting yang mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Fluktuasi harga kedua komoditas ini sering menjadi perhatian karena dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, terutama pada komponen inflasi volatil. Hmm, Meskipun keduanya sama-sama bumbu dapur, faktor yang mempengaruhi harga keduanya mungkin berbeda seperti musim tanam, daya produksi, dan juga pola konsumsi. Masalahan yang diangkat adalah apakah ada hubungan antara harga bawang merah dan bawang putih. Dan jika ada, seberapa kuat hubungannya secara statistik? Pemahaman tentang hubungan ini penting untuk strategi penetapan harga bagi pedagang dan kebijakan stabilisasi pemerintah. pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara harga bawang merah dan harga bawang putih di pasar tradisional Solo periode September sampai Oktober 2025 menggunakan uji korelasi Pearson untuk menentukan kekuatan hubungan dan signifikansi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga harian bawang merah dan bawang putih di pasar tradisional Solo periode September sampai Oktober 2025 sebanyak 45 observasi atau sebanyak 45 hari. Variabel penelitian terdiri dari harga bawang merah yaitu X sebagai variabel independen dan harga bawang putih Y yaitu sebagai dependen, keduanya berskala rasio dengan satuan rupiah per kilogram. Analisis data menggunakan Microsoft Excel meliputi statistik deskriptif dan juga uji korelasional Pearson. Oke, nah, masuk ke hasil penelitian. Dari analisis deskriptif, rata-rata harga bawang merah dan adalah 37 per kilogram, sedangkan harga bawang putih itu sekitar 32 per kilogram. Bawang merah memiliki volatilitas tinggi, sedangkan bawang putih stabil. Koefisien korelasional Pearson menunjukkan R sama dengan 0,258 menunjukkan relasi positif, tapi lemah. Positif maksudnya ketika harga bawang merah naik, harga bawang putih juga cenderung naik. Tapi lemah berarti hubungannya tidak kuat. Di nilai R square itu sama dengan 6,67%. Maksud artinya cuma 66,7% perubahan harga bawang putih yang bisa dijelaskan oleh harga bawang merah. Sisanya 93% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Untuk uji signifikasi penyebab adalah 1,752 kurang dari T. 3. 5. 2. 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 1,752 kurang dari T. 3.
Sedangkan take rate-nya itu adalah 2,017. Karena T hitung lebih kecil dari British, p-value-nya adalah 0,222 yang lebih besar dari alfa 0,05. Ini juga mengkonfirmasi bahwa 0 diterima. Kalau kita lihat di grafik scatter plot ini, titik-titiknya tersebar tanpa pola yang jelas. Garis merah ini mm, adalah trend line yang kemiringannya ditandai sesuai dengan nilai R yang kecil yaitu 0,25. Jadi secara visual dan juga keterlibatan hubungan kedua variabel ini lemah. Simpulannya, berdasarkan hasil analisis, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara harga bawang merah dan harga bawang putih di pasar tradisional Solo periode September sampai Oktober 2025. Kedua variabel bersifat independen sehingga perubahan harga salah satu komoditas tidak dapat memprediksi perubahan harga komoditas lainnya. Disarankan agar pedagang melakukan analisis pasar terpisah untuk masing-masing komoditas dan pemerintah secara merancang kebijakan stabilisasi harga secara independen dengan mempertimbangkan faktor-faktor spesifik yang berbeda. Nah, untuk referensi yang saya gunakan terdapat di bawah sini. Oke. Selanjutnya saya akan memperlihatkan data Excel yang telah saya buat. Baik, sekarang kita masuk ke tutorial Excel. Di sini saya akan tunjukkan step by step bagaimana saya menghitung si persen dan uji signifikansi. Nah, di sini ada tabel. Di sini ada bawang merah dan bawang putih. Bawang merah sebagai SI dan bawang putih sebagai YI. Ini adalah harga bawang merah di kolom A dan kolom B itu ada hanya ada 45 data dari September sampai Oktober 2025. Pertama, kita hitung statistika destinasi. Menjumlahkan data yang sama. Ini jumlahnya. Hitung dari A sampai dari A2 sampai A. Kalau sudah, untuk total untuk jumlah harga pakai rumus ini jumlahnya di sini tabel A-nya, begitu juga yang B, semuanya di sini. Nah, untuk rata-rata beda untuk
Itu kita menghitung X kali Y dulu, itu di kolom A dan juga kolom B kita kalikan. Ini cari R. Ini X I pangkat 2, berarti sama di sini 36 dipangkat 2, berarti hasilnya segini. Terus Y ini juga sama. Terus pembilangnya di kolom H3 itu M, H5 ini dikali dengan C, yaitu hasil penjumlahan ini semuanya X kali YI, lalu dikurang dengan jumlah dari bawang merah juga balik. Lanjut untuk penyebutnya, kita pakai SQRT, 45 dikali ini XI pangkat 2, lalu dikurang H2 di pangkat 2. Terus R-nya kita di sini dapat yang 0,25. Korelasinya juga sama, hasilnya dengan R. Korelasi kita pakai korelasi gitu. Lalu kita hitungnya itu R bagi dengan SQRT 1 dikurang H7 pangkat 2. Tujuannya itu R, R-nya dipangkatin 2, 3 minggu. 3 minggu. Ini. Terus apanya kita di sini apa 0,05 bahan kita dikurang 2, pasti ini dikurang 2. Dan tiga terkritisnya itu kita pakai rumus TINV 2T dengan alfa dan juga DF-nya. Lalu P value-nya di sini mendapatkan 0,06. Kita pakai T, rumus sama dengan T distribusi 2T dengan T hitung dan juga DF. Nah, grafiknya menunjukkan hubungan antara bawang merah sumbu X dan juga bawang putih sumbu Y. Garis tren menunjukkan arah hubungan positif yang lemah, yaitu R sama dengan 0,258. Di sini ada grafiknya. Entah sih titik-titik data tersebar dengan pola yang terlalu jelas mengidentifikasi korelasi yang lemah. Garis tren merah yang merah ini menunjukkan kemiringan yang landai yang konsisten dengan nilai korelasi R sama dengan 0,258. Lalu berdasarkan uji T, nilai T hitung sebesar 1,752 lebih kecil dari T kritis, yaitu 2,017 pada tingkat signifikasinya yaitu 5%. Selain itu, p-value-nya sebesar 0,22 lebih besar dari alfa 0,05. Kedua kriteria ini menunjukkan bahwa korelasi yang memperoleh tidak signifikan secara statistik sehingga analnya diterima. Artinya, tidak cukup bukti untuk menyatakan ada hubungan signifikansi antara harga bawang merah dan juga bawang putih.
Jadi kesimpulannya, bawang merah dan bawang putih itu tidak ada hubungan yang signifikan. Keduanya independen, korelasi yang ditemukannya itu lemah dan tidak signifikan dengan P value. Ini berarti pedagang dan pemerintah harus melakukan analisis kebijakan secara terpisah untuk masing-masing komoditas. Demikian presentasi final project yang saya untuk mata kuliah statistika inferensial. Terima kasih sudah sudah mendengarkan. Jika ada pertanyaan diskusi, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.